Ketiga ada Belia Mawanda Nur Rohman dengan NIM 2111021010 dan yang terakhir ada Nikade Epalistiana dengan NIM 21111011. Adapun topik-topik yang akan dibahas pada presentasi kali ini antara lain, yang pertama pembelajaran kuantum, yang kedua pembelajaran kompetensi, dan yang ketiga pembelajaran kontekstual. Materi yang pertama yaitu pembelajaran kuantum. Istilah kuantum dipinjam dari dunia ilmu fisika yang berarti interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Maksudnya, dalam pembelajaran kuantum, pengubahan bermacam-macam interaksi yang terjadi di dalam kegiatan belajar. Quantum teaching atau pembelajaran kuantum adalah seni dan pencapaian tujuan yang terarah melalui interaksi kelas yang dinamis, dan quantum teaching mengajarkan supaya setiap karakter dapat memiliki peran dan keterlibatan aktif murid dalam kegiatan pembelajaran yang akan membawa kesuksesan dalam belajar. Yang kedua yaitu prinsip dan strategi pembelajaran kuantum. Pembelajaran kuantum memiliki 5 prinsip antara lain. Yang pertama, segalanya berbicara. Maksudnya ialah bahwa seluruh kegiatan di lingkungan kelas hendaknya dirancang untuk dapat membawa pesan belajar yang dapat diterima oleh siswa. Yang kedua yaitu segalanya bertujuan. Maksudnya, semua pengubahan pembelajaran tanpa terkecuali harus mempunyai tujuan-tujuan yang jelas dan yang terkontrol. Juga tersedianya sumber daya dan fasilitas yang terlibat dalam setiap pembelajaran. Yang ketiga yaitu pengalaman sebelum pemberian nama. Maksudnya ialah sebelum siswa belajar memberi nama atau mendefinisikan atau mengkonseptualisasi, membedakan dan mengkategorikan, hendaknya telah memiliki pengalaman informasi yang terkait dengan upaya pemberian nama tersebut. Yang keempat yaitu mengakui setiap usaha. Semua usaha belajar yang dilakukan oleh siswa harus memperoleh pengakuan dari guru dan siswa yang lainnya. Pengakuan ini penting agar siswa selalu berani melangkah ke bagian berikutnya dalam pembelajaran. Yang kelima yaitu merayakan keberhasilan. Maksudnya, setiap usaha dan hasil yang diperoleh dalam pembelajaran pantas untuk dirayakan. Perayaan ini diharapkan dapat memberikan umpan balik dan motivasi untuk kemajuan dan peningkatan hasil belajar berikutnya. Selanjutnya, Bobby DePorter 1992 mengembangkan strategi pembelajaran kuantum melalui istilah tandur, yaitu tumbuhkan, yaitu dengan memberikan persepsi yang cukup, sehingga sejak awal kegiatan siswa telah belajar termotivasi untuk belajar dan memahami apa manfaatnya bagiku. Yang kedua, alami. Berikan pengalaman nyata kepada setiap siswa untuk mencoba. Yang ketiga, namai. Sediakan kata kunci, konsep, model, rumus, strategi, dan metode lainnya. Yang keempat, demonstrasikan. Sediakan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan kemampuannya. Yang kelima, ulangi. Berikan kesempatan untuk mengulangi apa yang telah dipelajarinya, sehingga setiap siswa merasakan langsung di mana kesulitan akhirnya datang kesuksesan. Kami bisa bahwa kami memang bisa. Yang terakhir itu rayakan, dimaksudkan sebagai respon pengakuan yang proporsional. Yang ketiga yaitu model pembelajaran kuantum. Tujuan pokok pembelajaran kuantum yaitu untuk meningkatkan partisipasi siswa melalui pengubahan keadaan, meningkatkan motivasi dan minat belajar, daya ingat dan rasa kebersamaan, daya dengar, dan meningkatkan kehalusan perilaku. Berdasarkan prinsip dan asas landasan pembelajaran kuantum, guru harus mampu mengorkestrasi kesuksesan belajar siswa. Dalam pembelajaran kuantum, guru itu tidak semata-mata menerjemahkan kurikulum ke dalam strategi, metode, teknik, dan langkah-langkah pembelajaran, melainkan termasuk juga menerjemahkan kebutuhan nyata siswa. Sekian materi dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua yaitu pembelajaran kompetensi. Satu yaitu konsep pembelajaran kompetensi. Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar yang dapat dilakukan oleh para siswa pada tahap pengetahuan keterampilan bersikap. Pembelajaran kompetensi memiliki 9 kompetensi yang bersifat strategis, yaitu sebagai berikut. Yang satu, menyadari bahwa setiap orang merupakan makhluk Tuhan yang Maha Esa dan memiliki keyakinan sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang kedua, yaitu menggunakan bahasa untuk memahami, mengembangkan dan mengomunikasikan gagasan dan informasi, serta untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, yaitu memilih, memadukan dan menerapkan konsep-konsep numerik dan spesial. Ceria mampu mencari dan menyusup pola, struktur, dan hubungan.
Yang keempat yaitu menerapkan teknologi dan informasi yang diperlukan, ditemukan dan diperoleh dari berbagai sumber dan kehidupan, serta mampu menilai kebermanfaatan. Yang kelima yaitu memahami dan menghargai dunia fisik, mampu hidup dan teknologi, dan menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai untuk mengambil keputusan yang tepat. Yang keenam yaitu memahami konteks budaya, geografi, sejarah, dan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan, serta berinteraksi dan berkontribusi dalam masyarakat dan budaya global. Yang ketujuh yaitu berpartisipasi dalam kegiatan kreatif dan lingkungan untuk saling menghargai karya artistik, budaya, dan intelektual, serta menerapkan nilai-nilai luhur untuk meningkatkan kematangan pribadi menuju masyarakat beradab. Yang kedelapan yaitu menunjukkan kemampuan berpikir konsekuen, berpikir kritis, memperhitungkan peluang dan potensi, serta siap untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Yang kedelapan yaitu menunjukkan motivasi dan percaya di dalam belajar, mampu bekerja mandiri, dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Yang kedua yaitu prinsip pembelajaran kompetensi. Prinsip pembelajaran kompetensi ada beberapa prinsip yang penting dalam pembelajaran kompetensi ini, yaitu di antara lain 1. Proses pembelajaran kompetensi membentuk kreasi lingkungan yang dapat membentuk atau mengubah struktur kognitif peserta didik. Yang kedua yaitu berhubungan dengan tipe-tipe pengetahuan yang harus dipelajari. Ada tipe pengetahuan fisik, sosial, dan logika. Yang ketiga yaitu pembelajaran dalam konteks kompetensi harus melibatkan peran lingkungan sosial. Yang keempat yaitu pembelajaran melalui KPK diarahkan agar siswa mampu mengatasi setiap tantangan dan rintangan dalam kehidupan yang cepat berubah melalui sejumlah kompetensi yang harus dimiliki, yang meliputi kompetensi akademik, kompetensi okupasional, kompetensi kultural, dan juga kompetensi temporal. Baik, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saat ini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu karakteristik pembelajaran kompetensi. Karakteristik pembelajaran kompetensi atau proses pembelajaran kompetensi merupakan kegiatan interaksi antar dua unsur manusiawi, yakni siswa sebagai pihak yang belajar dan guru sebagai pihak yang mengajar, dengan siswa sebagai subjek pokok. Proses tersebut dalam pembelajaran kompetensi memiliki karakteristik khusus, yaitu yang pertama, proses pembelajaran memiliki tujuan, yaitu membantu anak didik dalam suatu perkembangan tertentu. Yang kedua, adanya suatu prosedur yang direncanakan atau dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, adanya kegiatan penggarapan materi tertentu secara khusus sehingga dapat mencapai tujuan. Yang keempat, adanya aktivitas siswa sebagai syarat mutlak bagi berlangsungnya proses pembelajaran. Yang kelima, guru berperan sebagai pembimbing yang berusaha menghidupkan dan memberikan motivasi belajar kepada siswa. Yang keenam, membutuhkan adanya komitmen terhadap kedisiplinan sebagai tools tingkah laku yang diatur menurut ketentuan yang ditaati oleh semua pihak. Yang ketujuh, adanya batasan waktu untuk menentukan tingkat pencapaian tertentu. Pengelolaan pembelajaran kompetensi. Kompetensi berkenaan dengan kemampuan guru untuk mengelola berbagai komponen pembelajaran, sehingga mampu menciptakan kondisi pembelajaran yang efektif dan efisien. Maka dalam pengelolaan pembelajaran kompetensi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya aspek-aspek pengelolaan pembelajaran, sarana dan sumber belajar, serta pendekatan pembelajaran. Secara garis besar, aspek-aspek yang perlu diperhatikan guru dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran meliputi pengelolaan ruang belajar, pengelolaan siswa, dan pengelolaan kegiatan. Model pendekatan pembelajaran kompetensi. Proses pembelajaran berbasis kompetensi merupakan program pembelajaran yang dirancang untuk menggali potensi dan pengalaman belajar siswa agar mampu memenuhi pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Materi yang dipilih haruslah dapat memberikan kecakapan untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan pengetahuan, sikap, dan keterampilan, sehingga siswa terhindar dari materi yang tidak menunjang pencapaian kompetensi.
Depdiknas tahun 2002 menawarkan kepada sekolah untuk melakukan beberapa model pembelajaran, yaitu model pembelajaran tematik dan pembelajaran bermakna. Pendekatan tematik lebih sesuai untuk siswa sekolah dasar kelas rendah, dan pembelajaran bermakna dapat digunakan untuk siswa sekolah dasar kelas tinggi. Pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan suatu strategi pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Pembelajaran bermakna. Pembelajaran yang bermakna merupakan kegiatan pembelajaran yang menitikberatkan pada kegunaan pengalaman belajar bagi kehidupan nyata siswa. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Model pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menentukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan yang nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Nah, selanjutnya yaitu ada tahapan model pembelajaran kontekstual, yaitu yang pertama ada tahap investasi, di mana siswa didorong agar mengemukakan pengetahuan awalnya tentang konsep yang dibahas. Dan yang kedua, tahap eksplorasi. Siswa diberikan kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, penginterpretasikan data dalam sebuah kegiatan yang telah dirancangkan oleh guru. Dan yang ketiga yaitu tahap penjelasan dan solusi. Saat siswa memberikan penjelasan solusi yang didasarkan pada hasil observasinya ditambah dengan penguatan guru, maka siswa dapat menyampaikan gagasan, membuat model, membuat rangkuman, dan ringkasan. Dan yang terakhir yaitu tahap pengambilan tindakan, di mana siswa dapat membuat keputusan menggunakan pengetahuan dan keterampilan, berbagai informasi dan gagasan, mengajukan pertanyaan lanjutan, mengajukan saran baik secara individu maupun kelompok yang berhubungan dengan pemecahan masalah. Dan selanjutnya yaitu ada langkah-langkah pembelajaran kontekstual yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama adalah pendahuluan, di mana guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai secara manfaat dari proses pembelajaran dan pentingnya materi yang akan dipelajari. Yang kedua, guru menjelaskan prosedur pembelajaran kontekstual. Dan yang kedua yaitu ada bagian inti. Bagian inti ini meliputi yang pertama, siswa melakukan observasi ke TPS sesuai dengan pembagian tugasnya. Yang kedua, siswa mencatat hal-hal yang mereka temukan dalam sesuai alat observasi yang telah mereka tentukan sebelumnya di kelas. Yang ketiga yaitu siswa mendiskusikan hasil temuan mereka. Yang keempat, siswa mempresentasikan atau melaporkan hasil diskusinya. Yang kelima, setiap kelompok menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lainnya. Dan yang terakhir yaitu bagian penutup. Yaitu yang pertama, dengan bantuan guru, siswa menyimpulkan hasil observasi sekitar masalah temuannya. Dan yang kedua, guru menugaskan siswa untuk membuat tugas tentang pengamalan belajar mereka. Baik, sekian materi yang bisa kami jelaskan. Kami mohon maaf jika ada salah kata, dan kami tutup dengan pramusati. Baik, karena penayangan video presentasi sudah selesai, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi diskusi. Dalam sesi diskusi kali ini akan dibuka 2 sesi, di mana pada sesi pertama diperuntukkan untuk 3 penanya, dan juga sesi 2 juga diperuntukkan untuk 3 penanya. Baik, untuk sesi 1 ini, kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, dapat mengaktifkan fitur raise hand juga serta membacakan pertanyaannya. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan.
Baik, karena sudah terdapat 3 penanya, baik untuk penanya pertama kepada Saudari Haya dipersilakan untuk membacakan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Perkenalkan saya Madia Haya Putri Darmawan, NIM 2111021014. Izin bertanya, bagaimana menyusun langkah-langkah pembelajaran kompetensi melalui metode pembelajaran tematik sesuai dengan mata pelajaran yang dilakukan di Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada Saudari Haya dapat menuliskan kembali pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih. Baik, untuk penanya berikutnya kepada Saudari Stevi dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaan saya yaitu bagaimana cara guru membangun jembatan autentik memasuki kehidupan murid yang terdapat pada model pembelajaran kuantum. Sekian pertanyaan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Stevi. Dipersilakan untuk menuliskan juga pertanyaannya di kolom chat. Baik, untuk penanya yang terakhir pada sesi pertama kepada Saudari Resia, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya izin bertanya, bagaimana pendapatmu atau pendapat dari kelompok penyaji model pembelajaran kuantum diimplementasikan pada mata pelajaran di sekolah dasar? Sekian pertanyaan dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk rekan-rekan kelompok 5, apakah ada yang ingin menjawab dari ketiga pertanyaan yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan? Izin menjawab pertanyaan dari Haya, moderator. Baik, dipersilakan. Baik, pertanyaannya yaitu bagaimana menyusun langkah-langkah pembelajaran kompetensi melalui metode pembelajaran tematik sesuai dengan mata pelajaran yang dilakukan di sekolah dasar. Langkah-langkah pembelajaran tematik yaitu meliputi mempelajari kompetensi dasar pada kelas dan semester yang sama setiap mata pelajaran, memilih tema yang dapat mempersatukan kompetensi-kompetensi dan membuat matriks hubungan kompetensi dan dasar dengan tema, serta membuat pemetaan pembelajaran tematik untuk melihat kaitan antara tema dengan kompetensi dasar setiap mata pelajaran. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih jawabannya dari Saudari Belia. Untuk rekan-rekan yang lainnya, apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Izin menambahkan moderator. Baik, dipersilakan. Di sini saya izin menjawab dan menambahkan dari pertanyaan Haya, yaitu bagaimana menyusun langkah-langkah pembelajaran kompetensi melalui metode pembelajaran tematik sesuai dengan mata pelajaran yang dilakukan di sekolah dasar. Pembelajaran tematik seperti yang kita ketahui merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik. Dalam pembelajaran terpadu didefinisikan sebagai pembelajaran yang menghubungkan berbagai gagasan, sehingga untuk menyusun pembelajaran pada sekolah, menyusun pembelajaran tematik ini pada tingkat sekolah dasar, yaitu dengan menghubungkan berbagai gagasan, konsep, keterampilan, sikap, dan nilai baik antar mata pelajaran maupun dalam satu mata pelajaran. Pembelajaran tematik ini memberi penekanan pada pemilihan suatu tema yang spesifik, yang sesuai dengan materi pelajaran untuk mengajar satu atau beberapa konsep yang memadukan berbagai informasi. Dan pembelajaran tematik ini berdasar pada filsafat konstruktivisme yang berpandangan bahwa pengetahuan yang dimiliki peserta didik merupakan hasil bentukan peserta didik sendiri. Peserta didik membentuk pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungan, bukan hasil bentukan orang lain. Proses pembentukan pengetahuan tersebut berlangsung secara terus-menerus, sehingga pengetahuan yang dimiliki peserta didik menjadi semakin lengkap. Sekian dari jawaban saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya dari Saudari Esra.
Untuk rekan-rekan yang lainnya, apakah masih ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Baik, jika tidak ada lagi yang ingin menambahkan, rekan-rekan bisa bilang pas. Baik, jika tidak ingin lagi yang menambahkan, saya kembalikan kepada penanya, kepada Haya, dipersilakan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk jawabannya bisa diterima. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa dalam menyusun langkah-langkah pembelajaran kompetensi melalui metode pembelajaran tematik ini dengan menghubungkan berbagai gagasan konsep keterampilan dalam setiap mata pembelajaran. Nah, lalu langkah-langkah pembelajaran tematik itu juga meliputi seperti yang tadi dijelaskan oleh Belia, yaitu mempelajari kompetensi dasar pada kelas dan semester, lalu memilih tema yang dapat mempersatukan kompetensi-kompetensi, membuat matriks hubungan kompetensi dasar dengan tema, dan membuat pemetaan pembelajaran tematik untuk melihat kaitan antara tema dengan kompetensinya. Mungkin sekian kesimpulan yang bisa saya berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesimpulannya dari Haya. Untuk rekan-rekan kelompok 5, apakah ada yang ingin menjawab lagi pertanyaan dari rekan-rekan? Izin menjawab pertanyaan dari Resya, moderator. Baik, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Resya, yaitu menurut pendapat kelompok penyaji, bagaimana model pembelajaran kuantum diimplementasikan pada mata pelajaran di sekolah dasar. Yaitu asas utama pembelajaran kuantum ini adalah bawalah dunia mereka ke dunia kita, dan antara dunia kita ke dunia mereka. Jadi, bagaimana konsep tersebut diterapkan pada situasi pembelajaran siswa di sekolah dasar tersebut. Mungkin sekian jawaban saya kembali. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Saudari Eva. Untuk rekan-rekan, apakah ada yang ingin menambahkan atau yang ingin menyanggah? Dari saya pas moderator. Baik, jika tidak lagi menambahkan, saya kembalikan kepada penanya. Baik, terima kasih Eva atas jawabannya. Di sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa konsep dari atau asas utama yang diambil dari pembelajaran kuantum itu adalah bawalah dunia mereka ke dunia kita, dan antarkan dunia kita ke dunia mereka, yang dimana konsep tersebut diterapkan pada situasi pembelajaran siswa di sekolah dasar. Jawabannya dapat saya terima. Waktu yang tepat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih, Resya. Baik, untuk rekan-rekan, tersisa satu pertanyaan dari Saudari Stevi. Apakah ada rekan-rekan yang ingin menjawab?
Izin menjawab, moderator. Baik, dipersilakan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya, jadi izin menjawab pertanyaan dari Stepi. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara guru membangun jembatan autentik masuk kehidupan murid yang terdapat pada model pembelajaran kuantum. Nah, dalam pembelajaran kuantum ini, guru tidak semata-mata hanya menerjemahkan kurikulum ke dalam strategi, metode, teknik, dan langkah-langkah pembelajaran, melainkan juga termasuk juga menerjemahkan kebutuhan nyata siswa. Nah, dalam pembelajaran kuantum ini, guru harus memiliki kemampuan untuk mengkoreksi, mengkonsentrasikan koneksi dan konteks ini berkaitan dengan 6 lingkungan pembelajaran. Nah, dengan guru masuk ke menghubungkan jembatan autentik ini, guru dapat memimpin, menuntut, dan memudahkan pembelajaran mereka untuk menuju kesadaran dan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Saudari Eva. Untuk rekan-rekan yang lainnya, apakah ada yang ingin menambahkan atau yang ingin menyanggah? Dipersilakan. Izin menambahkan. Baik, dipersilakan. Baik, pertanyaannya itu bagaimana cara guru membangun jembatan autentik memasuki kehidupan murid yang terdapat pada model pembelajaran kuantum. Jadi menurut saya bisa dengan guru itu membantu peserta didik tersebut dalam mengeluarkan segenap potensinya yang ada dalam dirinya, baik itu secara imajinasi, motivasi, maupun kreativitas, dan inovasi peserta didik itu sendiri dalam berkarya. Baik, itu saja tambahan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya dari Saudari Delia. Untuk rekan-rekan yang lainnya, apakah masih ada yang ingin memberikan tambahan jawaban atau ingin memberi sanggahan? Baik, jika tidak ada lagi, dengan demikian berakhirlah sesi 1 dan dilanjutkan kepada sesi 2. Untuk sesi 2 dipersilahkan untuk 3 penanya, untuk rekan-rekan yang ingin bertanya dipersilahkan untuk raise hand. Baik, karena sudah terdapat 2 rekan yang ingin bertanya, untuk yang pertama dipersilakan kepada Saudara Igusti Putu Ardesmana. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Izin bertanya, proses inquiry dijelaskan merupakan proses pembelajaran berdasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Dalam hal ini, memungkinkan siswa untuk menemukan sendiri materi yang harus dipahaminya. Pertanyaan saya,
Bagaimana cara pendidik mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa pada proses pembelajaran ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Saudara Ari dipersilakan untuk menuliskan kembali pertanyaannya pada kolom chat. Untuk yang selanjutnya dipersilakan kepada Saudara Arya Gunawan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, yaitu di antara prinsip quantum teaching ini ada kalimat yaitu segalanya berbicara. Apa yang dimaksud dengan segalanya berbicara itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk rekan-rekan yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya untuk satu slot penanya lagi? Baik, menunggu satu rekan lagi yang ingin bertanya. Sebelumnya, kami akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan yang sudah diberikan oleh rekan-rekan. Baik, untuk pertanyaan dari Igusti Putu Arlesmana, saya sendiri akan menjawab. Pertanyaannya, pada asas inquiry dijelaskan merupakan proses pembelajaran berdasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Dalam hal ini, memungkinkan siswa untuk menemukan sendiri materi yang harus dipahaminya. Pertanyaan saya, bagaimana cara mendidik, mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa pada proses pembelajaran ini? Baik, adapun cara pendidik untuk mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa pada proses pembelajaran ini antaranya yang pertama sebagai motivator yaitu memberi rangsangan agar siswa aktif dan bergairah berpikir. Yang kedua sebagai fasilitator yaitu menunjukkan jalan keluar jika siswa mengalami kesulitan. Yang ketiga penanya yaitu menyadarkan siswa dari kekeliruan yang mereka buat. Yang keempat sebagai administrator yaitu bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang ada di dalam kelas. Yang kelima sebagai pengarah yaitu memimpin kegiatan siswa untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang keenam sebagai manajer untuk mengelola sumber belajar, waktu, dan organisasi kelas. Dan yang terakhir sebagai rewarder yaitu memberikan penghargaan pada prestasi yang dicapai oleh siswa. Sekian yang dapat saya jawab. Untuk rekan-rekan yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin menyanggah, dipersilakan. Yang menambahkan moderator. Baik, dipersilakan. Di sini saya izin menjawab pertanyaan Ari, yaitu bagaimana cara pendidik mengontrol kegiatan keberhasilan siswa pada proses pembelajaran pembelajaran nuklir ini. Yang menurut saya peranan guru dan tugasnya yaitu pertamanya yaitu sebagai pengajar. Yang kedua sebagai pendidik. Guru sebagai pendidik merupakan seorang yang mendidik siswa. Yang berbeda mengajarkan suatu ilmu pengetahuan. Kegiatan mendidik siswa memiliki tujuan untuk mengubah tingkah laku siswa menjadi lebih baik, sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik pula. Yang ketiga, melatih keterampilan hidup. Tugas guru adalah melatih siswa memiliki kecakapan atau keterampilan hidup atau practical life. Guru harus melatih siswa untuk menguasai kecakapan. Yang keempat, memberikan bimbingan dan pengarahan. Dalam hal ini, pekerjaan guru tidak selesai dengan hanya mendidik dan mengajar saja. Tugas guru terhadap siswa lainnya adalah membimbing dan mengarahkan siswa supaya tetap pada jalur yang benar, terutama pada proses belajar mengajar. Siswa yang mengalami kebingungan atau kesulitan dalam proses belajar dibantu mencari solusi. Guru dan siswa bersama-sama berusaha memecahkan masalah, sehingga siswa tetap berada pada jalur yang tepat dan dapat mencapai tujuan pendidikan. Sekian dari tambahan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahan jawaban dari Saudari Esra. Untuk rekan-rekan yang lain, apakah masih ada yang ingin menambahkan atau yang ingin menyanggah?
dari saya, Pak Moderator. Baik, terima kasih atas responnya dari Belia Mawanda. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada penanya. Kepada penanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Jadi dapat saya simpulkan untuk mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa, pendidik dapat memberi rangsangan agar siswa lebih aktif dan bergerak pikir, menunjukkan jalan keluar atau membimbing jika siswa mengalami kesulitan, menyadarkan siswa dari kelurahan yang mereka buat, bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan kelas, dan memimpin pikiran siswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesimpulannya dari Saudara Arles Mana. Baik, untuk pertanyaan dari Arya, apakah ada rekan yang ingin menjawab? Izin menjawab. Baik, dipersilakan untuk Baik, di antara prinsip quantum teaching adalah segalanya berbicara. Jelaskan yang dimaksud dengan segalanya berbicara. Jadi segalanya berbicara yang dimaksud itu adalah menjadikan segala sesuatu yang ada di sekitar lokasi belajar sebagai penunjang materi yang disampaikan. Apapun hal yang ada di lingkungan belajar akan memberikan makna tentang pembelajaran itu sendiri. Semisal sedang membawakan pelajaran tentang kelompok hewan berdasarkan makanannya, maka bisa juga di dinding, di meja maupun di papan tulis setidaknya terdapat banyak gambar tentang hewan-hewan tersebut. Bisa juga di dinding sebelah kanan itu herbivora, di sebelah kiri ada hewan karnivora, lalu di papan tulis bisa menunjukkan omnivora. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Saudari Belia. Untuk rekan-rekan yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan lagi atau yang ingin menyanggah, dipersilakan. Izin menambahkan moderator. Baik, dipersilakan. Baik, jadi segala yang berbicara itu dimaksudkan bahwa seluruh lingkungan kelas hendaknya dirancang untuk dapat membawa pesan belajar yang dapat diterima oleh siswa. Nah, ini berarti rancangan kurikulum dan rancangan pembelajaran guru, informasi, bahasa tubuh, kata-kata, tindakan, gerakan, dan seluruh kondisi lingkungan haruslah dapat berbicara membawa pesan-pesan pembelajaran bagi siswa. Mungkin sekian tambahan dari saya kembalikan ke Baik, terima kasih atas jawabannya dari Saudari Eva. Untuk rekan yang lain, apakah masih ada yang ingin menambahkan lagi? Moderator. Untuk Saudari Esra, apakah ada yang ingin tambahkan? Di sini saya izin menambahkan dari jawaban yang telah rekan-rekan lain berikan. Di sini saya izin menjawab pertanyaan Arya, yaitu di antara prinsip quantum teaching adalah segalanya berbicara. Apa? Jelaskan yang dimaksud dengan segalanya berbicara. Menurut saya dalam hal ini prinsip tersebut memiliki arti, yaitu bahwa quantum teaching adalah orkestrasi bermacam-macam interaksi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar. Interaksi-interaksi ini mencakup unsur-unsur untuk belajar efektif yang mempengaruhi kesuksesan siswa. Interaksi-interaksi ini nantinya akan mengubah kemampuan dan bakat alamiah siswa menjadi lebih baik yang akan bermanfaat bagi mereka sendiri dan juga orang lain. Dan quantum teaching ini adalah metode pembelajaran yang berfokus pada hubungan dinamis dalam lingkungan kelas. Sekian dari tambahan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya dari Saudari Esra. Untuk rekan yang lainnya, apakah masih ada yang ingin menambahkan lagi? Baik, jika sudah tidak lagi, saya kembalikan kepada penanya untuk Arya, dipersilakan. Baik, moderator, sebelumnya terima kasih atas teman-teman yang sudah menanya dan menjawab. Jadi dapat saya simpulkan di sini, segala berbicara itu artinya yaitu menjadikan segala sesuatu yang ada di sekitar lokasi belajar sebagai penunjang materi yang disampaikan, dan juga
lingkungan belajar akan memberikan makna tentang belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesimpulannya untuk Saudara Arya. Baik, untuk rekan yang lainnya, tersisa satu slot penanya lagi. Untuk rekan yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk satu orang lagi. Baik, mungkin tidak lagi rekan-rekan yang ingin bertanya lagi. Jadi dengan demikian, saya akan tutup sesi diskusi sesi pertama dan sesi kedua. Terima kasih untuk semua rekan-rekan yang sudah bertanya dan sudah menjawab, begitupun juga yang menambahkan. Baik, waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak dan Ibu pengampu mata kuliah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Oke, adik-adik, terima kasih banyak sudah melakukan diskusi dengan baik. Ya, ada berapa pertanyaan, Dek? Ada 5 pertanyaan, Ibu. Ya. Moderatornya Dek Fitra ya? Ibu. Oke. Ini kelompok berapa ya? Kelompok 5, Bu. Oh, kelompok 5. Oke. Materi bahasan hari ini adalah apa itu? Inovasi pembelajaran. 3 model pembelajaran atau 3 pendekatan. Yang pertama, pembelajaran dengan model kuantum. Model kuantum. Yang kedua, pembelajaran dengan model kompetensi. Yang ketiga dengan model kontekstual. Ya. Nah, ketiga itu ada yang mengatakan sebagai pendekatan, ada yang mengatakan sebagai model. Ya. Nah, kita tidak terlepas dari itu karena apabila kita mengikuti itu sebagai model, berarti sesuatu yang kita ikuti, kalau itu kuantum kuantum kompetensi dan kontekstual itu merupakan model, berarti dia harus ada sintaknya. Di sana aja perbedaannya antara model dan pendekatan. Sedangkan jika pendekatan, dia hanya merupakan suatu pendekatan. Berarti isi materi pembelajaran diorientasikan pada kuantum, kalau dia itu model pendekatan kuantum, pada kompetensi kalau pendekatan itu kompetensi, dan pada kontekstual kalau konteks lingkungan atau kontekstual kalau itu kita ikuti sebagai pendekatan. Itu pertama dulu biar jelas adik-adik. Terdengar suara Ibu? Jelas terdengar? Dengar Ibu, jelas. Ya. Jelas, Ibu. Ya. Artinya apa, Ibu berikan dulu wawasan, sebab di pembelajaran itu ada strategi, gitu adik-adik, ada strategi gitu jenjangnya kalau kita pelajari terpilah-pilah, kemudian ada setelah strategi ada pendekatan, setelah pendekatan itu ada, atau terbalik pendekatan dulu, pendekatan, kemudian ada strategi, ada model, setelah ada model, ada metode, setelah metode ada teknik. Nah itu. Nah kalau kita pelajari terpisah-pisah, pendekatan itu adalah cara pandang. Ya, cara pandang artinya cara kita melakukan pembelajaran, berarti kalau kita pandang merupakan satu pendekatan kelompok dan individu, sehingga strategi model yang kita pilih akan berbeda. Kan pembelajaran strategi
yang dipilih dengan kelompok akan berbeda dengan kalau kita mengajar secara individual. Itu maksudnya. Nah, kemudian pendekatan itu kita pilih apakah kontennya nanti mengarah kepada student learning center, pada ekspositoris, pada kegiatan-kegiatan yang selalu berpusat pada anak, kemudian mengadopsi segala karakteristik anak, kemudian melibatkan semua pemikiran-pemikiran anak. Nah, itu berarti pendekatannya kuantum. Kalau menekankan pada kemampuan keahlian yang harus dimiliki oleh anak didik, baik itu kemampuannya menyangkut kemampuan pengetahuan kognitif atau afektif atau sikapnya dan atau perilakunya atau keterampilan kognitif afektif psikomotornya, berarti itu pendekatannya kompetensi. Itu deh. Nah, kemudian kalau misalnya adik melakukan pembelajaran yang kontennya selalu diorientasi dengan kehidupan nyata, dengan lingkungan sekitar, berarti itu pendekatannya kontekstual. Jadi, nah itu kalau dari segi pendekatan. Nah, kalau pendekatannya kontekstual, otomatis strategi pembelajarannya berbeda, model pembelajaran yang diambil berbeda. Nah, kalau itu sebagai pendekatan ketiga yang adik bahas tadi. Tapi kalau adik pandang ketiga itu merupakan model, maka model yang kuantum itu hampir sama dengan, jadi kalau tadi adalah kontennya dilihat, kalau dari pendekatan melihat konten atau isi, sedangkan dari model adalah penerapan isi atau konten tadi dengan sintak-sintak tertentu gitu ya. Jadi seperti kuantum mengambil sintaknya konstruktivis. Ya, bagaimana sintak pembelajaran konstruktivis? Nah, itu harus dipelajari, itu harus dipahami. Gitu. Kan dari itu sekarang tugas ibu adalah adik mencari di Profesor Google, gininya sintak-sintak dari ada pembelajaran itu sendiri, supaya adik bisa membedakan antara model dengan pendekatan gitu. Nah, sebagai seorang tenaga TP yang nanti mendampingi tenaga edukasi, tenaga pendidik, harus punya wawasan itu. Pendidik. Nah, kemudian kalau misalnya model kompetensi. Kalau model kompetensi berarti menerapkan pembelajaran yang dimulai dari pemahaman tentang kalau guru mulai dari KD, ya. Sedangkan lahirnya KD, datangnya KD dari indikator. Indikator datangnya dari salah Ibu, mohon maaf. KD itu datangnya dari KI, ya, kompetensi inti. Nah, kompetensi inti dan kompetensi dasar KI dan KD itu kalau guru sudah bisa ngambil di silabus. Maka dari itu guru mulai berpikir dari indikator tujuan dan seterusnya di RPP itu. Udah sering Ibu bolak-balik sampaikan. Itu kalau dia sebagai model. Ya. Sedangkan di kompetensi, model kompetensi bisa mengambil model-model yang lain, bisa mengadopsi model-model yang lain seperti modelnya kooperatifnya lagi dipilih tipenya apa, Jigsaw, STAD, apalagi banyak itu tipe-tipe kooperatifnya ya, Jigsaw, STAD, kemudian TGT ya, kemudian kancing gemerincing, kemudian macam-macam itu ada puluhan ya, mungkin lebih dari 2-3 gitu. Itu boleh diambil untuk di model kompetensinya dalam pembelajaran. Ini kan ngomongnya dalam pembelajaran ya, Debitra. Betul. Betul, Iya, Ibu. Ibu. Ya, tuh. Nah, itu dibedakan dulu antara pendekatan, model, strategi. Strategi itu adalah siasat, masih ingat dengan pembelajaran dulu. Siasat ataupun taktik
ataupun pemikiran-pemikiran itu strategi masih abstrak, masih dalam pemikiran ya. Siasat atau taktik ya. Itu strategi, tidak sama dengan metode. Siasat atau taktik yang dipikirkan atau yang dirancang diwujudkan dalam metode atau cara-cara ya. Contohnya siasat atau strategi perang gerilya gitu misalnya. Berarti dia di darat. Jadi metodenya apa? Metode merayap ya, menggunakan pohon-pohonan yang ini kan supaya seperti pohon kelihatan. Itu strategi seperti itu ditunjukkan atau diwujudkan dalam bentuk cara-cara atau metode. Nah, metode itu dilaksanakan dengan teknik-teknik tertentu. Ya, seperti misalnya pendekatan kontekstual, ya, atau pendekatan kuantum, gitu ya. Pendekatan kuantum strateginya apa? Ya, kuantum learningnya kayak apa? Nah, strategi yang seperti itu kemudian modelnya apa? Model kuantum adalah mengambil modelnya konstruktivis, yaitu berorientasi atau memulai dengan menggali pengetahuan awal anak, ya, pengalaman-pengalaman anak sesuai dengan karakteristik kehidupannya, sesuai dengan latar belakang kehidupannya, ya. Misalnya kita mengajar tentang apa? Tentang bencana alam gitu misalnya. Kan tinjauan bencana alam di masing-masing anak sesuai latar kehidupannya berbeda, ya. Yang sudah hidup di hutan tidak perlu melakukan reboisasi yang disebutkan karena dia sudah merasakan gitu, ya. Kemudian yang hidup di kota ya karena kurangnya tumbuhan gitulah anunya. Kenapa terjadi reboisasi gitu misalnya. Nah itu di kurikulum Merdeka itu pemantik. Pemantik itu sama dengan kita mengkonstruk sebenarnya pengetahuan awal anak. Disinilah jelinya atau kuatnya, luasnya wawasan dari guru. Jadi, nah mulai dari sana Ibu nuntut pada metode dan teknik. Nah sekarang kan di sini adik berbicara tentang kuantum, berbicara tentang tematik, dan berbicara tentang kompetensi. Kok tematik sih? Mohon maaf, berbicara tentang kuantum, berbicara kompetensi, tinjauannya, makanya Ibu ngomong tematik terus, ya. Dan berbicara tentang kontekstual, ya. Kontekstual itu adalah mengkaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Tuh. Nah, dari ketiga yang adik bicarakan itu, adik mengikuti model apa mengikuti pendekatan? Kalau mengikuti model, ada sintaknya. Kalau pendekatan, basis konten atau isi pembelajarannya yang selalu dilandasi oleh kemampuan-kemampuan sesuai dengan konsep daripada kuantum, konsep daripada kompetensi, dan konsep daripada kontekstual itu sendiri. Maka dari itu Ibu agak cerewet untuk menuntun kalian kalau ingin membicarakan sesuatu, pahamilah mulai konsepnya. Sekarang kita menginjak kepada bagaimana kita menerapkan atau memahami konsep untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu. Nah, itu dasarnya dari sana, ya. Pokoknya kalau belajar mulai dari sana pasti akan mudah memahami. Tuh. Nah, kemudian yang pertama, betul ini yang pertama ya. Made Ayah ya, Ayah Putri ya. Iya Ibu, iya. Ya. Berarti ini betul yang pertama. Ya, bagaimana menyusun langkah-langkah pembelajaran kompetensi melalui metode pembelajaran tematik. Tematik dulu yang ditanyakan ya. Ya, sesuai dengan mata pelajaran yang dilakukan di sekolah. Ingat, di sekolah dasar yang digunakan adalah tematik. Tema, bukan mata pelajaran. Ya.
Nah, ini pertanyaan Dea Putri, ya. Pembelajaran kompetensi melalui metode pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik itu bukan metode, tetapi pendekatan. Jadi satu model pembelajaran, di sini model dan pendekatan apa namanya oleh ahli itu dianggap memiliki pemahaman atau pengertian bahwa kalau tematik itu adalah gabungan dari berbagai mata pelajaran, karena tematik di SD adalah tematik integrated, gitu ya. Terintegrasi berbagai mata pelajaran paling tidak 2. Kalau Ibu ngomong gitu, kalian terbayang nggak tematik di SD? Tema-tema di SD. Di SD dibuatkan tema. Misalnya tema tentang contoh yang tadi lingkungan sekitar, yaitu tema tentang banjir. Ya. Itu bisa ditinjau dari mata pelajaran IPA, bisa dari bahasa, dan bisa dari mata pelajaran apa lagi satu misalnya. Ya, kalau 2 misalnya ditemakan boleh. Ya, pokoknya lebih dari 1. Tapi terintegrasi dia, gitu. Ya. Nah itu, tapi itu bukan model. Ya, itu. Nah itu pembelajaran tematik di SD terintegrasi lebih dari 1 mata pelajaran. Ya, itu pertama dulu deh Ayah yang perlu dipahami. Nah, dilakukan seperti apa dalam pembelajaran tema-tema itu, ya. Dalam pembelajaran tema itu ada yang disebut dengan tema, ada yang disebut dengan subtema, materinya maksudnya ada sub-subtema, ya. Nah, materinya itu tema, ya, subtema dan sub-subtema. Sekarang pembelajaran kompetensi. Pembelajaran kompetensi tadi yang Adik pahami konsepnya apa, Dek? Apa konsep daripada pembelajaran kompetensi ya? Yuk. Karena Ibu akan tuntun kalian untuk menjawab dari pemahaman konsep itu sendiri gitu loh. Sekarang konsep pembelajaran tematik dipahami nggak? Paling tidak oleh pemakalah dulu. Sudah disampaikan tadi, silakan diulang sekarang lagi. Ibu sudah dengar tadi. Hanya Ibu ingin mengajak kalian untuk memahami dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman Ibu. Coba pemakalah de Fitra dengan timnya. Apa konsep daripada pembelajaran tematik? Halo, suara Ibu terdengar apa enggak? Izin menjawab, Ibu. Ya. Pembelajaran tematik adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang mengaitkan beberapa materi pelajaran pada beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan, yang kemudian dikemas dalam bentuk tema. Oke. Sudah paham itu? Ibu katakan tadi dengan lain kata, yang dikemas beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan, itu kata Ibu katakan tadi adalah pembelajaran yang terintegrasi. Pengkemasan itu namanya pengintegrasian dari beberapa mata pelajaran menjadi satu tema. Ya, tema dan sub-subtema itulah sekarang yang diterapkan, ya, yang dibelajarkan pada satu kali pertemuan atau satu kali pembelajaran. Nah, kemudian yang ditanyakan oleh Ayatri adalah langkah-langkahnya, ya. Langkah-langkah daripada pembelajaran pembelajaran. Nah, itu yang Ibu katakan tadi. Mulai dari memahami KI turun ke KD, dari KD itu dioperasionalkan menjadi indikator. Indikator itulah yang menjadi tujuan pembelajaran. Itu langkah-langkahnya. Nah, tujuan pembelajaran agar tercapai, maka perlu ada isi atau materi atau bahan apa? Bahan ajar, Ibu. Bahan ajar, bagus sekali. Ya. Nah, untuk mengatakan bahwa itu tujuan kita tercapai atau tidak, maka perlu ada atau A.
evaluasi atau Asesmen. Asesmen, Ibu. asesmen. Tuh. Jadi asesmen penentu sebenarnya tercapai tidaknya atau membuktikan hasil asesmen itu kita bisa mengatakan bahwa pembelajaran itu tercapai atau tidak. Nah, itu sebenarnya langkah-langkah atau prosedur dari pembelajaran kompetensi. Apa itu pembelajaran kompetensi? Pembelajaran kompetensi adalah pembelajaran yang dilakukan untuk menumbuh kembangkan kompetensi keahlian, kemampuan dari anak didik pada satu tema atau subtema tertentu. Dengan langkah-langkah melihat dari kemampuan yang sudah dirumuskan, kemampuan dasar yang ingin dicapai dalam bentuk KD yang dirumuskan dalam indikator, yang ditetapkan dalam tujuan, ya, didukung dengan materi, kemudian didukung dengan metode, dengan pendekatan, model, dengan metode pendekatan model, ya, dalam pelaksanaan pembelajaran, dan didukung oleh media, ya. Nah, semua itu, ya, dibicarakan tentang bahan atau materi yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau kompetensi yang ingin dicapai, ya. Nah, untuk kompetensi atau tujuannya bisa tercapai atau tidak akan kelihatan dari hasil evaluasi atau hasil asesmen. Itu, Dek. Bisa membayangkan langkah-langkahnya? Jangan dihafalkan, Dek. Kalau dihafalkan bisa lupa. Karena itu adalah berurutan, Dek. Ya, dari KI, KD itu ambil di silabus, kemudian dirumuskan oleh guru kompetensi atau KD itu dirumuskan dalam bentuk indikator. Indikator itu diisi unsur pemancingnya yang disebut dengan unsur ABCD-nya, ya. Ditambahkan A dan ditambahkan D, menjadilah dia tujuan pembelajaran. A itu anak, D itu adalah degree, ya. Saya ingat itu dengan rumusan tujuan, ya. Audience, behavior, AB, C condition, ya, D degree, ABCD, ya. Itu dengan rumusan itu, jadi indikatornya masuk ke tujuan itu dengan dimasukkan dengan unsur-unsur ABCD itu, maka disusunlah materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah sesuai dengan tujuan dan indikator, ya. Apa indikatornya? Anak dapat menjelaskan tentang terjadinya banjir. Sekarang itu tujuannya. Jadi indikatornya adalah anak menjelaskan terjadinya banjir. Nah, tujuannya melalui penayangan video anak dapat menjelaskan terjadinya banjir dengan baik atau dengan benar. Kemudian materinya adalah materi tentang banjir, terjadinya banjir, gitu misalnya lewat video misalnya dijelaskan, ya. Kemudian baru dievaluasi, ya. Evaluasinya jelas berkaitan dengan tujuan dan indikator dan materinya. Nah, mengapa terjadi banjir? Apakah hal yang menyebabkan terjadinya banjir? Ya, bagaimana situasi kalau banjir melanda di satu tempat? Nah, itu sudah menjadi evaluasi yang runut dengan tujuan, indikator, dan materi. Nah, itu dia, ya. Itu langkah-langkahnya dan itu caranya memahami, sehingga otomatis kalian itu akan mudah untuk memahami, untuk mengingat jangka panjang. Maka dari itu jangan dihafal. Bisa dipahami adik-adik yang pertama dulu? Terlalu cepat ya? Ibu. Terlalu cepat ya? Halo? Tidak, Ibu. Oh iya, syukurlah, ya. Karena Ibu ngomong bolak-balik dengan versi yang berbeda-beda, ya. Tetapi inti dari jawaban tadi adalah seperti itu. Jadi adik telaah dulu konsepnya, kenali dulu konsepnya. Dari konsep itu sekarang kan sudah tahu bahwa
tematik itu adalah merupakan apa tadi? Kalau Ibu mengatakan integrasi dari berbagai atau dari beberapa mata pelajaran. Tadi adik mengatakan apa? Integrasi dari mata pelajaran, adik apa? Versi adik apa yang adik katakan tadi? Siapa yang jawab tadi ya? Ezra, Ibu. Oh, Esra. Apa? Izin menjawab, Ibu. Oh, Itu mengaitkan beberapa materi pelajaran mengkaitkan. menjadi satu kesatuan. Ya, mengkaitkan. Kalau Ibu katakan mengintegrasikan itu sama. Itu contohnya. Ya, Ibu satu jawaban itu Ibu katakan berkali-kali dengan versi atau bahasa atau kalimat yang berbeda. Itu. Kenapa? Supaya banyak adik dapat wawasan, di samping itu Ibu tidak akan bisa mengulangi kalimat Ibu yang sudah Ibu katakan tadi. Kenapa? Karena Ibu menyampaikan berdasarkan pemahaman, bukan menghafal gitu. Itu caranya ya, Dek ya. Ya, sehingga melekat ya. Tidak sekarang diberikan kalimat Ibu dicatat, kemudian dihafal, besok yang lain lagi, berarti ini di bawah sadar terlupakan. Tapi kalau ke pemahaman, setiap orang ngomong itu kita bisa membangkitkan kembali ingatan kita, karena sesuai dengan pembicaraan dan situasi kita pada saat ada orang yang menanyakan gitu. Itu belajar berdasarkan pemahaman, Dek. Tuh. Dek Ayah, gimana? Bisa dipahami itu? Ya, bisa Ibu. Terima Sudah kasih. terjawab maksud daripada pertanyaan adik, sudah? Ya, sudah Ibu. Ya, oke. Sekarang kita lanjut ke Steffi kayaknya ini punya. Bagaimana cara guru membangun jembatan autentik memasuki kehidupan murid yang terdapat pada model pembelajaran kuantum? Oke. Lagi kembali, Ibu mengajak kalian untuk menjawab pertanyaan ini dengan memahami konsep kuantum sekarang. Ya, apa konsep kuantumnya, Dek? Kalau tadi konsep daripada tematik lagi, kompetensi. Sekarang konsep kuantum itu apa? Siapa bisa? Kalau bisa konsep kuantum pasti udah bisa jawab ini. Kok diam bicara enggak bisa? Coba diulang lagi, lihat tuh PowerPoint-nya. Apa konsep kuantum? Pembelajaran kuantum. Izin menjawab, Ibu. Istilah kuantum ini merupakan interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Maksudnya dalam pembelajaran kuantum, pengubahan bermacam-macam interaksi yang terjadi dalam kegiatan belajar. Jadi apa? Kuantum itu adalah merupakan interaksi, ya. Itu kan istilah kuantum itu dipinjam dari fisika, yaitu menggabungkan atau menginteraksikan dari berbagai cahaya. Itu istilahnya diambil dari sana. Tapi esensi daripada pembelajaran kuantum itu apa, Desra? Yaitu pengubahan bermacam-macam interaksi yang terjadi dalam kegiatan belajar. Iya, artinya menggabungkan berbagai interaksi itu ada kan bersumber dari murid atau dari siswa. Itu. Jadi ada interaksi dua arah, ada interaksi multi arah dalam bentuk diskusi. Sekarang itu bukan diubah sebenarnya. Diubah itu hanya kalimat sebagai penyambung atau menjelaskan. Sebenarnya dari pola-pola interaksi itu sekarang diubah, yang dimaksud di sini adalah diaplikasikan atau diterapkan dengan memadukan semuanya. Berarti yang dipadukan apa? Interaksi hasil komunikasi dengan siswa, berarti dari latar belakang pengalaman murid itu sendiri yang disebut dengan pengalaman awal. Berarti konsep pembelajaran kuantum itu berbasis atau berasaskan pada apa? Interaksi atau pengalaman. Atau
berbasis pada model pembelajaran konstruktivis. Isme. Kenapa? Karena guru menggabungkan dan meramu pengalaman-pengalaman murid. Itu kan konsep konstruktivisme, mengkonstruk, membangun konsep baru atau membangun satu definisi dengan murid itu berdasarkan istilahnya yang menyangkut atau yang berkaitan dengan pengalaman-pengalaman awal daripada anak didik. Sekarang diramu, dikonsep, diatur, dikelola oleh guru itu sendiri, ya. Nah, jadi kehidupan murid yang terdapat pada latar belakangnya atau dari pengalaman-pengalamannya itu sekarang dikuantum, digabung dan diubah interaksinya itu semua, pengalaman itu semua, ya. Sejenis model konstruktivistik atau konstruktivisme. Maka ini akan berkaitan dengan pertanyaan ada tadi yang berbicara itu loh, apa itu? Siapa itu nanya ya? Arya. Oh, apa? Yang mana ya? Pertanyaan kemana? Nanti coba ada kaitannya. Nah, ini yang dimaksud dengan segalanya, ya. Di antara prinsip quantum teaching adalah segalanya berbicara, jelaskan apa yang dimaksud segalanya berbicara itu adalah semua pengalaman murid. Jadi semua murid diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalamannya, membicarakan sesuatu latar kehidupannya, sehingga disinilah perlu wawasan guru untuk meramu segala pengalaman murid menjadi satu konsep yang akan diberikan. Misalnya konsep banjir tadi, atau subtema tentang banjir itu tadi. Maka pembelajaran kuantum yang bisa dilaksanakan di sini adalah dengan membangun pengalaman anak. Apakah di tempat kalian ada banjir, pernah terjadi banjir anak-anak? Ya Bu Guru, baru kemarin Bu Guru. Ya, apa sebabnya kamu nak? Karena hujannya lebat Bu Guru. Ya. Kemudian di tempat siapa lagi? Di tempat saya juga Bu. Di bagian mana banjirnya? Di jalan Bu, di depan rumah saya. Banjirnya tinggi atau enggak? Kenapa terjadi banjir? Karena gotnya mampet Bu. Nah, ada pengalaman karena got mampet, karena pengalaman karena tempatnya di tempat kerendahan rendah, ada pengalaman karena jadi tidak ada penyerapan, absorpsinya tidak ada. Dari pengalaman-pengalaman itu diramu oleh guru. Nah, disinilah perlu wawasan guru untuk meramu. Ya, kalau guru tidak punya wawasan tentang terjadinya banjir, kemudiannya jenis-jenis banjir atau konsep yang terjadi itu seperti apa, itu guru akan kewalahan. Nah, di sini di quantum teaching di sini guru meramu, kemudian merubah semua interaksi antara guru murid menjadi interaksi keseluruhan murid, menjadi diskusi, ya, menjadilah suatu konsep yang harus dipahami oleh anak didik. Pada konsep baru. Jadi konsep banjir itu bukan karena adanya terjadi pengundulan hutan saja. Kalau di buku kan gitu, ya. Yang banjir terjadi karena penebangan hutan yang semena-mena, yang liar, kan itu aja. Padahal kalau sekarang tidak di hutan, saya tinggal di kota, gimana ngomongkan bahwa banjir itu disebabkan karena penebangan hutan. Tetapi banjir itu juga disebabkan karena penyerapan yang tidak ada. Itu semua di batu sikat, semua di pumping, sehingga tidak ada penyerapan, sehingga air itu mencari tempat yang rendah. Karena di jalan rendah, gotnya tambah mampet, maka terjadi banjir. Itu satu penjelasan tertentu. Kemudian di tempat saya, kenapa banjir padahal airnya tidak begitu tinggi, hujannya tidak begitu lebat. Kenapa? Karena tempat saya di tempat yang lebih rendah dari jalannya air. Itu jadi pengalaman-pengalaman itu diramu, dikonsep, dikonstruk. Ya, itulah salah satu
yang diterapkan dalam pembelajaran kuantum. Maka dari itu semua dapat bicara, pengalaman itu harus disampaikan oleh anak didik, itulah ya. Maka itu maka dari itu pertanyaan tentang ada segalanya berbicara, apa yang dimaksud dengan segala berbicara, itu yang dimaksud. Jadi sudah terjawab. Pertanyaannya Kadek Arya juga otomatis. Nah, itu pertanyaannya Dek Aya, ya. Benar Dek Aya? Ini Putu Resia, ya. Pertanyaan Resia ya itu ya. Betul. Halo. Benar? Betul, Ibu. Oh, ya. Itu bisa dipahami, bisa mengikuti jalan cerita Ibu, pemikiran Ibu, bisa? Kalau tidak bisa tanyakan, stop Ibu ngomong. Iya, bisa Ibu. Ya. Kemudian Dek Arya juga otomatis pertanyaannya sudah terjawab itu, Dek. Ya betul. Kemudian ini Gusari, ya Gustiari. Apa pertanyaannya ini? Izin, Bu. Pertanyaannya bagaimana cara pendidik mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa pada proses inquiry, Bu? Masuk di pembelajaran mana? Kuantum apa matematik? Nah, Di asas pembelajaran gini, Bu, di makalahnya, di asas pembelajaran konstekstual itu, Bu, di makalahnya. iya, sebenarnya penemuan itu sendiri bisa di semua pembelajaran nanti, ya. Karena misalnya kalau di kuantum anak-anak diajak membuat atau mengkonsep definisi, ketemu satu definisi, kemudian dikembangkan oleh guru masuk ke materi. Kalau diajak melakukan proyek oleh gurunya, penemuan, ya. Kemudian di kompetensi juga, ya. Jika di kompetensi itu dituntut satu Nah, sekarang di pembelajaran kontekstual ini sangat diperlukan satu penemuan. Kenapa? Karena anak belajar adalah tentang lingkungannya sendiri, ya, tentang konteks lingkungannya. Sehingga apa sebenarnya yang dibicarakan di sekolah ditemukan di lapangan gitu loh, Dek. Ya, tidak berhayal dia. Sering Ibu pakai contoh, misalnya kalau di sekolah diajak anak-anak untuk berdiskusi atau mempelajari tentang pakaian adat, ya. Kalau di Bali ya pakaian adat Bali, kalau di Sumatera ya pakaian adat Sumatera. Tidak pada waktu Ibu SD itu beda. Di buku itu yang ada justru pakaian adat Sumatera, Palembang, Jawa, ada sih Bali satu. Nah, di Bali aja banyak, ya, contoh pakaian adatnya, ya. Pakaian adat orang Kepuro beda, kalau Kepuro Maturan, Kepuro Ngayah beda, Ngopin beda, Menjenukan beda pakaiannya, ya. Kemudian di nikah aja atau perkawinan banyak jenisnya. Ada payas agung, pakaian adat agung, ada madil, ada modernisasi. Modern sekarang. Ya. Jadi pakaian adat yang sudah biasa itu dimodernisasi, dimodif. Dimodif. Ya. Jadilah pakaian adat modifikasi begitu, ya. Nah, itu kalau kita bicara tentang pakaian adat di Bali, tentang contoh tadi itu, kemudian anak keluar dari sekolah,
kemudian satu ketika diajak oleh orang tuanya ke pura, ini ditemukan apa yang kita bicarakan di sekolah itu, ditemukan nyata oleh anak di lingkungan sekitarnya pada saat apa? Oh ini pakaian adat ke pura ya, kenapa harus pakai sanggul kalau mama-mama ya, harus pakai destar dan pakai saput, pakai pakaian yang lebih apa namanya khusus untuk ke pura. Kenapa kalau hanya ngayah saja ke pura ya, tidak perlu pakai sanggul, tidak perlu ya udangnya yang sederhana. Selendang aja boleh kalau enggak pakai sapu untuk mau apa-apa. Nah itu jadi yang kita bicarakan di sekolah itu ditemukan oleh anak itu loh di lapangan. Berarti dia tidak itu berhayal, dia belajar dengan situasi nyata. Itu maksudnya ya, ya Dek Gusti Putu, ya Dek Ari, ya. Oke, itu penemuan yang dimaksud. Jadi artinya anak menemukan. Jadi terjadi proses belajar. Pada waktu Ibu menjelaskan atau Dek Ari sebagai guru menjelaskan di kelas, dengan situasi di lapangan, dia temukan, oh ya ini yang dibilang oleh Pak Gusti loh. Ya, kalau ada, oh tuh, kok pakaiannya gelap ya, hitam-hitam. Oh ada orang meninggal, dia bawa mayat ke kuburan. Oh itu dijelaskan loh, dalam hati anak dijelaskan loh itu oleh Pak Gustiari gitu ya. Itu yang dimaksud. Oke Dek, bisa mengikuti Dek? Iya, bisa Bu. Ya, tuh dari dan teman-teman yang lain. Kemudian yang berbicara sudah. Terus habis ya? Ada pertanyaan yang belum dibahas? Oke, semua sudah dijawab. Ya, semua. Artinya Ibu bukan memberi jawaban pertanyaan nanti, tetapi Ibu memberikan wawasan bagaimana caranya menjawab. Sekarang jawabannya cari sendiri atau jawab sendiri, ya. Bagi yang bertanya. Kemudian yang lain yang tidak bertanya, jawab juga dalam hati pertanyaan dari teman-teman. Atau kalau timbul pertanyaan pada diri Anda sendiri, diri adik-adik sendiri, sudah bisa sekarang, oh ya baru dijelaskan, yang ini tadi saya belum paham, tapi ada kesempatan bertanya, oh begitu. Jadi silahkan temukan sendiri dan jawab sendiri. Gitu adik-adik. Jelas adik-adik? Iya, jelas Bu. Ya, kalau begitu sekarang muncul pertanyaan lagi. Kalau muncul pertanyaan sekarang ke kita, ke Ibu pertanyaannya. Mari kita diskusi kelas bukan kepada kelompok 4, kelompok 5. Ada? Kalau tidak, Ibu kira cukup sampai di sana dulu karena ini kurang lagi 7 menit, jam 11 Ibu harus sudah di room lain, di PPG ini. Mungkin tidak ada. Ya, Bu. Kalau tidak ada, Pak Alek, halo, Dek Alek ada di room, tetapi sibuk beliau. Halo, Dek Alek? Ya, mungkin sedang sibuk beliau karena tadi minta izin untuk Ibu yang mendampingi. Ya, tadi dibuka dengan doa ya, Dek ya? Ya, Bu. Ya, silakan ditutup dengan doa, baru kita akhiri. Pas dan waktu Ibu masuk ke room lain. Baik, karena sesi diskusi, presentasi juga konfirmasi dari dosen pada hari ini sudah selesai, maka untuk mengakhiri kegiatan perkuliahan kita hari ini, kita akhiri dengan doa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, terima kasih Dek. Mari kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya.
Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Salam harmoni. Salam harmoni. Ya. Untuk nanti kegiatan di e-learning nanti Ibu berkoordinasi dengan Pak Alek. Adik silahkan sampaikan atau tanyakan sama Pak Alek nanti ya tugasnya ya Dek ya. Baik, Ibu. Ya, ya. Kalau begitu Ibu izin live ya. Ibu masuk room lain sekarang. Baik, terima kasih Selamat Bu. siang. Baik, terima kasih, Bu. Selamat siang. Terima kasih Bu, selamat siang Ibu. Terima kasih, Bu.